Topik yang akan kita bicarakan yaitu terkait dengan urbanisme sebagai way of life. Hubungan yang begitu beragam di antara masyarakat perkotaan membuat penghuni kota lebih toleran dibandingkan pedesaan. Bahwa ruang kota atau lingkungan itu sendiri dibangun untuk mengatur tindakan manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sosiologi perkotaan. Topik yang akan kita bicarakan yaitu terkait dengan urbanisme sebagai way of life. Nah, ini merupakan karya dari Louis Wirth, sosiolog kenamaan Jerman dan diakui kemasyhurannya sebagai sosiolog Amerika dan pernah juga menjadi ketua Asosiasi Sosiologi Amerika ataupun ASA. Nah, kita akan membicarakan panjang lebar terkait dengan katakan teori urbanisme sebagai way of life. Sebelumnya kita akan melihat dulu sebenarnya dari kota itu sendiri ya, definisinya. Tentu definisi kota secara sosiologis. Menurut Wirth bahwa kota itu sendiri merupakan entitas sosial yang relatif besar, padat, dan dikarakteristikan dengan permukiman yang permanen dengan individu-individu yang heterogen. Nah, begitu juga seperti dikutip oleh Gardiner 2011 bahwa Wirth ingin mengetahui kota itu sendiri menghasilkan perilaku unik. Nah, perilaku unik ini yang kemudian disebutnya sebagai urban way of life. Nah, Wirth memandang dan menekankan bahwa the way the city, lingkungan, mempengaruhi perilaku individu. Kata kuncinya di situ bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku individu. The way the city sebagai lingkungan yang mempengaruhi perilaku dari individu itu sendiri. Nah, hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Robert Park, dan Robert Park ini sebagai sosiolog ataupun penasehat dari Wirth itu sendiri sebenarnya ketika di University of Chicago. Nah, Robert Park sendiri katakan sebagai yang mempengaruhi Wirth itu memiliki pandangan yang berbeda, yang memandang bahwa ruang kota itu sebagai sebuah wadah, a built environment, yang membungkus tindakan manusia. Atau dengan kata lain, ruang kota yang tadi dikatakan sebagai lingkungan itu dibangun untuk mengatur tindakan manusia. Nah, berbeda halnya dengan Wirth bahwa ruang kota itu yang mempengaruhi perilaku individu. The way the city, lingkungan mempengaruhi perilaku individu. Nah, sedangkan Robert Park, kita coba pelan-pelan ya memahaminya, memandang bahwa ruang kota sebagai sebuah wadah, a built environment, yang membungkus tindakan manusia, bahwa ruang kota atau lingkungan itu sendiri dibangun untuk mengatur tindakan manusia. Nah, kemudian berbeda terkait dengan definisi kota itu sendiri menurut Giddens 2019 yang lebih menekankan bahwa kota itu sebagai pemukiman manusia yang bentuknya relatif besar, di dalamnya berbagai kegiatan dilakukan yang memungkinkan kota menjadi pusat kekuasaan
dalam kaitannya dengan daerah-daerah terpencil dan permukiman kecil. Jadi kota lebih dominan, yang lebih dipusatkannya kekuasaan, yang dalam hal ini kaitannya dengan daerah peri-urbannya ataupun daerah terpencil dan permukiman yang lebih kecil. Nah, orang yang tinggal di perkotaan berkecenderungan memiliki mobilitas yang tinggi, menurut Giddens, yaitu bergerak untuk mencari kerja dan menikmati waktu luang dan travel. Nah, di sana terdapat ikatan yang relatif lemah antara mereka yang satu dengan yang lainnya, dan hubungan sosialnya pun dikatakan sebagai flimsy dan brittle, tipis dan rapuh. Ikatan sosialnya tipis dan rapuh. Orang terlibat dalam banyak aktivitas yang berbeda dan keseharian kehidupan yang cepat. Nah, kota tentu lebih cepat dibandingkan dengan daerah di pedesaan, menurut Giddens tahun 2009. Begitu juga yang dijelaskan oleh Marcionis. Marcionis memiliki buku, katakan sebagai pengantar di bidang sosiologi, yang menarik. Marcionis menjelaskan berbagai teori dan fenomena ya secara mudah untuk dipahami. Ini recommended untuk teman-teman mahasiswa sosiologi untuk mempelajari dasar ataupun paradigma dalam berpikir sosiologis melalui bukunya Marcionis. Oke, lanjut. Marcionis juga memiliki penjelasan lain terkait dengan kota itu sendiri, yaitu karakteristik masyarakat perkotaan pada umumnya memiliki alasan utama di balik interaksi yang mereka lakukan, yaitu lebih pada kepentingan pribadi daripada ikatan pertemanan. Nah, ini menurut Marcionis, ini bisa kita perdebatkan tentunya. Lanjut, bahwa masyarakat perkotaan, kaitan menurut pandangan Marcionis, lebih melihat bukan pada siapa mereka, tapi apa yang mereka kerjakan sebagai. Nah, seperti misalnya seorang supir bus dan pekerjaan lainnya yang berbeda-beda. Nah, hubungan yang begitu beragam di antara masyarakat perkotaan membuat penghuni kota lebih toleran dibandingkan pedesaan. Nah, ini konteks lain dari masyarakat perkotaan, lebih relatif toleran tentu. Ini menurut Marcionis tahun 2012. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan seperti sopir bus dan pekerjaan lainnya, ini lebih kepada karakteristik dari masyarakat perkotaan yang melihat itu bukan siapa mereka, maksudnya kaitannya ya sopir bus itu merupakan ya pekerjaan dia gitu, bukan siapa mereka, artinya tidak sejauh karakteristik di masyarakat perdesaan, katakan demikian, bahwa tentu sopir bus ini seorang teman, seorang tetangga, seorang yang ramah, dan lain-lain. Kita akan memiliki banyak rekam jejak terkait orang tersebut ya. Katakan dia seorang sopir bus, tapi tidak hanya sebagai pekerjaan dia, seperti itu. Dan contoh lain mungkin ketika kita melihat tadi banyak berbicara terkait dengan permukiman, karakteristik di perkotaan, ya katakan di masyarakat pemukiman perkotaan seperti kompleks begitu, ataupun gated community dan lain-lain, kita akan melihat seseorang itu dari apa yang mereka kerjakan. Katakan tetangga kita itu ya dia seorang pembisnis, dia pergi pagi, pulang sore, dia membawa mobil, kendaraan, dan lain-lain. Cukup kita mendefinisikan tetangga kita itu ya dari apa yang mereka kerjakan sebagai direktur, katakan seperti itu. Tidak secara jauh
siapa ya mereka, bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana diri pribadinya, dan lain-lain. Nah, hemat saya bahwa Marcionis mendefinisikan dan juga mengkarakteristikkan masyarakat perkotaan seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian lanjutnya kita dapat mengatakan kemudian bahwa kota yang dipandang oleh Ward yaitu lebih menekankan pada way of life. Nah, kemudian akan dijelaskan bahwa ada istilah yang disebut dengan size, density, heterogeneity. Nah, ini merupakan suatu yang unik. Dan ketiga aspek tadi, kalau dalam istilah kuantitatif itu variabel tadi, size, density, dan heterogeneity. Kalau dalam penelitian kualitatif lebih kepada istilahnya aspek ataupun ya katakan dimensi. Size, density, heterogeneity itu akan memiliki efek atau dengan kata lain yang mempengaruhi perilaku manusia. Size, density, heterogeneity itu yang mempengaruhi perilaku manusia. Tadi disebutkan lingkungan ataupun ruang kota. Katakan ruang kota ini sebagai teori. Teori ini kan kumpulan dari konsep-konsep. Konsep-konsep ini yang membentuk teori, yaitu size, density, heterogeneity. Ini merupakan konsep-konsep, kalau tadi saya sebutnya sebagai aspek. Nah, ini yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebenarnya menurut hemat saya berbeda, tapi sedikit banyak sama. Ada kesamaan maksudnya dengan katakan pembimbing dari Louis Ward itu sendiri ketika di Chicago, yaitu oleh Robert Park, menyebutkan bahwa sebenarnya ruang kota ini yang dibentuk, tapi dibentuk ataupun dibangun itu untuk mengatur tindakan manusia. Seperti itu. Lebih jauhnya itu yang disebutkan oleh Robert Park. Nah, kemudian Ward sendiri seperti yang dikutip oleh Gordiner memandang bahwa teori urbanisme itu sebagai tipe ideal, ideal type. Nah, kalau kita mendengar ideal type itu tidak langsung teringat kepada empunya ataupun mbahnya dari ketika teman-teman sosiologi ataupun teman-teman masuk sosiologi tentu selalu akan dan mungkin sudah bosan mendengar tokoh-tokoh, katakan tokoh-tokoh awal peletak dasar sosiologi dari mulai Auguste Comte, Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx. Ini terus yang dibahas. Ketika berbicara ideal type, kita akan langsung teringat kepada Max Weber. Kalau orang Jawa mungkin memplesetkan sebagai Mas Weber. Kalau orang Sunda melihat ataupun memplesetkan tokoh tadi itu yang saya sebutkan 4 tokoh itu, misal seperti Karl Marx menjadi Kang Marx dan lain-lain. Nah, itu.